Untuk kalian yang suka naik gunung ataupun yang ada niatan mau naik gunung, aku harap kalian dengar dulu cerita ini sampai habis karena aku bakal ceritain tentang Gunung Salak atau bisa disebut Gunung Seribu Misteri. Oke, sekarang lu naik gunung, mau refreshing, mau cari udara segar, tiba-tiba lu masuk ke hutan yang betul-betul gelap. Yang kabutnya itu lumayan tebal, kompas mutar-mutar nggak jelas, sinyal HP yang hilang, dan setiap langkah kalian itu berasa kayak ada yang ngikuti, kayak terdengar suara ranting patah dari belakang, padahal kalau kita ngelihat ke belakang itu nggak ada orang sama sekali. Oke, sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Oke, selamat datang di cerita kali ini tentang salah satu gunung paling angker di Indonesia. Gunung yang dikenal sebagai kuburan hidup para pendaki. Gunung penuh misteri yaitu Gunung Salak. Oke, kita masuk dari awal cerita dan fakta. Gunung Salak ini tepatnya berada di Jawa Barat. Tingginya sekitar 2.200 meter lebih. Dari luar memang kelihatan indah, apalagi untuk para pendaki. Yang jadi masalah adalah di balik keindahan itu, dia menyimpan banyak sebuah misteri. Makanya gunung ini disebut Gunung Seribu Misteri. Kenapa sih bisa dibilang gitu? Nah, karena dari dulu sampai sekarang itu banyak kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi di gunung itu. Bahkan kejadian tragis juga pernah terjadi. Bukan cuma pendaki yang bisa hilang di situ, bahkan pesawat juga bisa terjatuh di area gunung itu. Kalian mungkin pasti ada yang masih ingat pada tahun 2012 ada salah satu pesawat Sukhoi Superjet 100 yang pernah terjatuh di situ. Untuk sebagian orang, mereka nganggapnya kejadian itu kayak kecelakaan biasa. Tapi buat warga sekitar, itu dipercaya seperti ada gangguan dari makhluk lain atau gangguan dari penghuni Gunung Salak. Nah, selain itu banyak banget laporan pendaki yang hilang, tersesat, dan ditemukan dalam keadaan nggak wajar. Ada yang tiba-tiba linglung, ada yang bercerita dibawa ke kampung lain, tapi sebenarnya kampung itu nggak ada di dalam peta. Oke, jadi kita langsung lanjut ke dalam klimaks ceritanya. Nomor 1 di sini ada pendaki hilang misterius. Nah, kita bermulai dari salah satu pendaki yang hilang misterius di gunung ini, tepatnya di Gunung Salak. Kita sebut saja nama pendaki ini Ujang. Ujang waktu itu dia naik ke gunung ini bareng-bareng sama gerombolannya. Tapi entah kenapa Ujang ini tiba-tiba hilang. Semua orang panik dan tim SAR pun dikerahkan. Itu waktu dalam pencariannya memakan waktu selama 3 hari. Tapi selang dalam 3 hari itu telah ditemukan. Nah, jadi si Ujang ini waktu ditemukan itu kondisinya betul-betul aneh. Seperti badannya lemah, wajahnya pucat, dan matanya itu kayak kosong, kayak orang kebingungan. Ketika ditanya ataupun diinterogasi, si Ujang ini menjawab, selama dia menghilang, dia dibawa ke dalam perkampungan yang ramai. Katanya dia di situ dikasih makan sama perempuan berjubah hitam. Tapi begitu sadar, dia ternyata lagi duduk di tengah hutan sendirian. Coba kalian bayangin, dia cerita seolah-olah dia yakin banget masuk ke dalam perkampungan yang ramai. Padahal itu di tengah hutan. Dan menurut tim SAR pun mana ada orang yang bangun desa di radius puluhan kilometer. Tapi ya menurut aku kayak ya nggak logis sih sebenarnya. Itu kan kayak hutan lebat memuncak gitu. Siapa orang yang mau bikin desa di sana? Oke, jadi itulah cerita dari nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Suara aneh di malam hari. Selain menghilang para pendaki, pendaki ini pun sering mendengar suara aneh di gunung ini. Yang paling sering terdengar adalah suara gamelan Sunda seperti dalam kejauhan atau dari kejauhan. Ya, kalian di sini mungkin tahulah suara gamelan itu suara yang khas banget atau suara musik yang dilakukan waktu acara adat. Ketika para pendaki mencari sumber suaranya, itu tiba-tiba banget suaranya itu hilang. Yang ada di sekitar cuma pepohonan tinggi yang penuh lumut, kabut, yang kabutnya itu tebal banget. Ada juga pernah suara teriakan kayak minta tolong, padahal aslinya nggak ada orang sama sekali. Malah kadang suara itu datang dari arah jurang yang curam. Seakan-akan ada yang sengaja manggil kalian ke sana biar kalian nyamperin terus kalian jatuh juga ke dalam jurang.
Next, lanjut kita ke nomor 3. Tragedi pesawat Sukhoi 2012. Balik lagi ke tragedi pesawat Sukhoi 2012. Pesawat modern asal Rusia ini lagi adain uji coba terbang. Tapi ketika di tengah penerbangan, pesawat itu tiba-tiba aja hilang kontak. Akhirnya pesawat ini ditemukan menabrak tebing dari Gunung Salak. Dan ya, semua penumpangnya tewas. Banyak teori juga yang keluar atau statement argumen dari seseorang. Ada yang bilang dari faktor teknis, ada yang bilang dari faktor cuaca. Tapi masyarakat di situ tetap percaya adanya hal gaib. Katanya wilayah itu adalah wilayah yang terlarang. Jalur yang dijaga oleh penguasa gaib di Gunung Salak. Siapapun yang bakal melewati tanpa izin bakal kena celaka. Dan yang bikin merinding, beberapa pilot lain ngaku dapat gangguan instrumen waktu ngelewatin Gunung Salak atau waktu melintasi Gunung Salak. Kompas bisa mutar nggak jelas, radar-radar yang kacau. Bahkan ada yang sempat bilang kayak ada suara asing yang masuk ke dalam radio sebelum kontak hilang. Next, kita lanjut ke nomor 4. Nggak cuman pendaki, nggak cuman pilot, bahkan tim SAR yang suka menolong pun juga ikut keganggu. Nah, waktu tim SAR nyari korban dari pesawat, itu tim SAR ngerasa aneh. Mereka merasa ditemani banyak orang. Pas dihitung, jumlah rombongan mereka itu lebih banyak dari waktu berangkat. Ada sosok asing yang ikut nimbrung di pencarian mereka ataupun jalan di belakang mereka. Nggak ada yang sadar sampai malam harinya. Waktu anggota ngecek ulang salah satu foto, ada satu wajah asing pucat yang berdiri di salah satu mereka. Padahal udah jelas orang itu nggak pernah ada waktu mereka kumpul di awal-awal. Oke, ini aku ada sedikit tambahan. Kita bilang aja ini plot. Banyak orang yang nganggap cerita-cerita di situ tuh kayak halusinasi aja. Wajar karena orang capek, lapar atau kurang istirahat, jadi mereka berhalusinasi. Kalau halusinasi di antara 1-2 orang mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau cerita-cerita itu banyak dialami oleh orang lain, kita nggak bisa lagi bilang itu halusinasi. Dari tim SAR, tim profesional, tentara sampai pilot, mereka ngalamin semua. Gunung Salak ini dipercaya punya jalur gaib, sebuah portal ke alam lain. Itu sebabnya orang-orang bisa berputar, bahkan kompas pun bisa berputar di area itu. Jadi kalau kalian mau naik ke Gunung Salak ini, bukan fisik kalian aja yang harus kuat, tapi juga mental. Dan yang paling penting, jangan pernah ngomong sembarangan ataupun bertingkah, karena bisa jadi ada yang ngawasin kalian dari kabul tebal. Oke, inilah akhiran sebelum kita tutup. Gunung Salak ini membuktikan kalau alam Indonesia itu nggak cuma indah, tapi juga penuh misteri yang belum bisa terpecahkan. Kita percaya bahwa ada dunia lain yang selalu berdampingan atau berjalan dengan kita. Makanya setiap ada orang yang hilang atau kecelakaan di gunung ini, warga sekitar selalu bilang itu mereka nggak izin dulu sama yang jaga. Jadi kalau kalian ada niatan atau mau naik ke Gunung Salak ini, aku cuman saranin jangan sombong, jangan sok berani, dan jangan ngomong sembarangan. Jangan pernah meremehkan suatu tempat. Bisa jadi kalian bukan cuma berhadapan sama kabut, sama pohon, atau sama binatang-binatang lainnya, tapi kalian berhadapan sama yang sesuatu nggak terlihat. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kejadian Gunung Salak ini benar kejadian murni atau ada hal lain? Nah, karena aku mau tahu pendapat kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa, baca notif di atas ini. Dan untuk kawan-kawan, jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku juga makin semangat untuk bikin videonya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, kalau kalian lagi di gunung atau di Gunung Salak, jangan pernah bersuara karena mungkin aja ada yang dengerin kalian dari luar tenda.